Android sekarang, game RPG anime itu banyak, tapi yang beneran niat bisa bikin kamu mikir, explore, dan ngerasa main, itu dikit. Dalam game-game RPG anime, kamu bisa merasakan gameplay open world RPG dengan combat real time, bahkan ada nuansa nostalgia tapi dengan sistem yang lebih modern. Di sisi lain, kalau kamu suka game yang ringan dan ramah HP kentang, juga ada. Bahkan ada yang cocok buat kamu yang pengen main santai tanpa ribet. Langsung aja, inilah 5 game RPG terbaru untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Arna Anvil adalah RPG anime open world dengan combat real time, tapi yang bikin game ini beda, jiwanya bukan di combat. Ini bukan sekedar spin-off Arknight, tapi evolusi total dari semesta Arknight itu sendiri. Kalau kamu main Anvil, hal paling mencolok justru bukan hantam-hantam dulu, tapi kamu membangun pabrik. Semua item yang kamu pakai dari sini buat combat, eksplorasi, sampai progress karakter yang diproduksi dengan sistem yang kamu bangun sendiri. Dan ini blueprintnya bisa berbagi dengan player lain juga, bisa sharing. Dan di sini Anvil bener-bener kerasa RPG. Semua keputusan ada di tangan kamu. Cara kamu bangun sistem, cara kamu ngatur resource, itu ngaruh ke banyak hal di masa depan, termasuk bagaimana dunianya berkembang. Dunia di Anvil sendiri berlatar di planet Talos 2, dan tiap region punya suasana yang bener-bener beda. Bukan cuma beda warna map, tapi beda rasa, beda tantangan, dan beda cara kamu menjalaninya. Supaya eksplorasi nggak capek, kamu bahkan bisa pasang zipline buat mobilitas cepat, yang kepake banget karena dailynya bakal bikin kamu bolak-balik antar region demi resource yang optimal. Soal combat, ini juga bukan RPG setengah-setengah. Semua party muncul di satu layar, jadi pas battle dan eksplorasi yang aktif bukan cuma karakter yang kamu pegang, karakter lain dibantu AI. Jadi kamu nggak terus-menerus harus switch karakter, dan ini lebih baik loh, AI-nya nggak sebodoh itu. Combatnya cepet, saset-saset, tapi kalau mau diserusin dalam, efeknya rame banget guys. Mekaniknya cukup ribet kalau kamu mau main dengan optimal, sebab bermacam efek itu ngaruh. Ada knockdown dan lain sebagainya yang punya nilai plusnya tersendiri. Tapi intinya, ini saset-saset parah dah. Dari mobilitasnya ada dodge dan perfect dodge. Bahkan ada animasi ultimate yang eye-catching parah sih, plus dengan boss battle yang nggak bisa asal tabrak. Game ini sudah rilis secara global sejak Januari kemarin, dan support bahasa Indonesia juga. Pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. Dragon Sword akhirnya rilis, tapi sayangnya masih di region Korea dan belum global. Dan justru di situ hype-nya mulai terbangun. Mereka mau bangun gamenya dulu. Kalau memang pantas, rame, viral, baru rilis global. Kalau kamu pernah main Dragon Nest versi PC, Dragon Sword itu rasanya kayak ini penerus yang seharusnya kita dapat dari dulu. Bukan cuma karena namanya, tapi karena orang-orang di balik game ini adalah mantan developer Dragon Nest PC. Dragon Sword adalah open world action RPG anime style dengan fokus utama di hack/slash real time. Grafiknya bagus parah, detail lingkungannya, efek skillnya, sampai animasi serangan itu kelihatan niat, bukan sekedar game asal jalan. Di dunianya, kamu bisa menjelajahi map open world yang besar, ketemu monster di mana-mana, masuk dungeon, dan menghadapi boss raksasa yang ukurannya nggak main-main. Musuh di sini bukan cuma mob kecil, banyak yang gede, agresif, dan butuh positioning beneran. Soal combat, ini bagian paling jualan. Dragon Sword ngasih dodge, combo udara, finisher, dan switch karakter di tengah combo. Jadi kamu bisa menyambung combo antar karakter buat damage maksimal. Dan karena ini game online, kamu bisa lihat player lain di lobby. Kerennya, kamu bisa ngajak partian untuk COP dungeon. Sistem party dan COP ini memang jadi fitur inti di dalam game ini, dan jelas disiapkan buat konten jangka panjang. Exploration-nya juga nggak asal jalan. Game ini punya pet yang fungsinya bukan cuma hiasan, ada pet darat, pet terbang, bahkan pet yang bisa nyelam. Dan ini dipakai banget buat menjelajahi map secara vertikal dan area khusus. Heaven Hill Anime Squad RPG. Kalau dua game sebelumnya berada di eksplorasi dan actionnya cepat, Heaven Hill datang dari arah yang berbeda. Ini adalah RPG anime squad based yang fokus ke tim, sinergi, dan progres santai tapi konsisten. Dan justru karena itu, game ini punya pasarnya tersendiri. Heaven Hill bukan open world, bukan juga hand/slash cepat, tapi bukan berarti dangkal. Di sini, kamu diposisikan sebagai komandan, bukan cuma player yang asal pencet tombol. Kamu merakit squad karakter anime, masing-masing dengan role, skill, dan fungsi yang jelas. Heaven Hill itu
tipe game yang harus merangkai party. Di dalam squad ada DPS, support, buffer, dan debuffer. Efek skill antar karakter saling nyambung. Bukan sekedar angka naik, tapi alur battle-nya juga berubah tergantung tim yang kamu susun. Dari sisi gameplay, game ini mengusung ideal RPG dengan sistem kartu. Setiap kartu punya cost, dan energi inilah yang menentukan kapan skill bisa dilepaskan. Jadi meskipun ada auto battle, ini bukan tipe auto yang bisa kamu lepas tangan sepenuhnya. Secara visual, game ini pakai gaya anime 3D yang clean, gak terlalu berat, dan ini penting, ramah buat HP menengah ke bawah. Animasi skill tetap ada, animasi ultimate juga ada, efek kelihatan jelas, tapi nggak bikin HP kepanasan. Tema dunianya sendiri cukup menarik. Karakter-karakternya punya nuansa akademi yang mengingatkan kita ke game setelah Sora. Di sisi lain, vibe-nya juga agak mirip Girl Online, karena banyak karakter cewek dengan senjata yang berbeda-beda. Meme-nya cerah, warnanya enak dilihat, dan boss battle juga tersedia buat ngasih tantangan tambahan. Yang bikin game ini nggak monoton, game ini nggak cuma soal battle. Di luar pertarungan, ada juga elemen simulasi dan interaksi karakter, yang bikin kamu punya aktivitas lain selain cuma nunggu battle selesai. Sayangnya game ini belum rilis secara global, dan masih rilis di Korea. Tapi tenang aja, bahwasannya game ini bakal rilis global bentar lagi, yakni di bulan Maret nanti guys. Waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Princess Link, sebuah RPG anime strategi gacha yang udah resmi rilis di Thailand sejak awal Februari 2026 kemarin untuk Android dan iOS. Di Princess Link, kamu berperan sebagai pahlawan atau commander, mengumpulkan lebih dari 100 princess lucu dan super cute dari berbagai ras untuk menyelamatkan dunia dari virus yang mengancam seluruh umat manusia. Meskipun ini musuhnya bertema zombie, kagak ada ngeri-ngerinya dah. Setiap karakter dalam game ini punya cerita unik, dan tersedia mode trial yang mengungkap rahasia baru untuk tiap princess. Sebuah game santai bahkan dari segi gameplay, seperti yang terlihat, ini bukan hack and slash atau open world. Ini adalah RPG strategi turn-based dengan fokus utama pada 6 versus 6 team battles. Kamu dipaksa susun squad terbaik untuk menang. Terus ada positioning grid yang dimana posisi karakter mempengaruhi hasil battle. Plus ada skill combo dan sinergi. Princess Link punya desain anime chibi yang super imut. Our first date, you're so fine. I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my Cosmic Key Warrior, sebuah game RPG anime bertema Dragon Ball-like yang udah hadir di Play Store, dan saat ini udah tembus 100.000 download. Secara konsep, jujur aja, game ini nggak bawa sesuatu yang revolusioner. Gameplaynya simple, santai, dan jelas ngarah ke idol gacha kasual. Tapi ada satu hal yang patut diapresiasi, animasi ultimate-nya original, nggak kelihatan nyolong atau copy-paste dari game anime lain. Karena biasanya game santai modelan begini sering pakai animasi asal comot dari IP lain. Cosmic Key Warrior pakai idol RPG dengan battle full auto. Kamu merakit tim hero, atur progress, lalu biarin sistem jalan. Ini jelas bukan game buat kamu yang cari kontrol manual atau skill based combat. Bahkan open world itu nggak banget. Tapi cocok untuk main santai sambil ngopi atau sekedar login buat klaim reward. Tapi anehnya, efek skillnya dan ultimate-nya justru kelihatan niat. Ledakan energi, aura kosmik, dan animasi serangan masih terasa satisfying buat game ringan. I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.